Oke, selamat datang di channel Puzzle Zone, tempatnya membahas alur cerita dan juga fakta-fakta unik dari dunia anime, manga, film, dan juga game. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan lagi kisah dari The Black Swordman ya, si Guts, yang sebelumnya sudah mengalahkan apostel ular kadal ya di video sebelumnya. Jadi mari, ayo kita siap-siap memasuki dunia berserk yang sangat gelap dan penuh darah ini. Ini dia Berserk Arc The Black Swordman Chapter B0, bagian tanda. Oke ya, panel dibuka ya dengan si pakai yang mencari keberadaan si Guts gitu. Yang rupanya si Guts ini sedang terluka dan kelelahan. Akhirnya ya si Pak ini menghampiri Guts kan dan menyapanya gitu. Dan juga menawarkan untuk di-healing lagi gitu ya oleh si Pak gitu. Tapi si Guts ini dengan muka betenya ya menolak si Pak gitu ya. Dan juga ya mengusirnya. Tapi si Pak ini ya terus-terusan ngebaceo gitu ya. Sehingga Guts mulai kesal. Lalu membantingnya ke genangan air. Si Pak ini pun lalu bertanya ya, kenapa si Guts ini jahat banget gitu ya ke dirinya. Dan Guts menjawab kalau dia ini benci banget orang lemah dan ingin menghancurkan orang-orang lemah yang berada di dekatnya ya. Akhirnya ya si Guts ya melanjutkan lagi ya perjalanannya meninggalkan si Pak. Dan si Pak ya sambil bilang ke si Guts ini ya bajingan gitu ya, karena sudah memperlakukan si Pak dengan begitu buruk. Namun tidak lama kemudian ya, turun hujan. Dan rupanya ya di dekat sana ya ada sebuah kereta kuda ya yang dikendarai oleh si Patua. Yang di sana menawarkan tumpangan kepada Guts. Dan si Patua ini adalah seorang pendeta rupanya ya. Guts menolak ya bantuan dari si Patua karena si Guts ini bilang ya kalau dia ini diincar oleh roh jahat. Plus si Guts ini juga ya benci ya ke seorang pendeta. Tapi si Patua ini malah tertawa dan bilang kalau dia ini dekat dengan Tuhan. Dan juga di keretanya ada roh keberuntungan juga. Akhirnya ya Guts ya karena melihat di sekitarnya udah mulai nggak aman gitu ya. Udah banyak mata gitu kan ya, mata-mata roh jahat yang mengincar Guts ya. Dan akhirnya Guts menerima tawaran dari si Patua pendeta. Dan saat masuk ke dalam ya rupanya ada si Pak. Jadi yang dimaksud Patua pendeta roh keberuntungan itu ya si manusia capung ini gitu ya. Lalu kita diperkenalkan ya dengan Colette, anak dari si Patua pendeta. Yang dimana dia menawarkan anggur asli buatan rumah agar tubuh si Guts kembali hangat. Anggur ya teman-teman. Dan si Pak juga ya mau ya rupanya anggurnya ya. Aduh, bocil harusnya. Aduh, jangan ya, belum cukup umur ya. Lalu mereka pun ya berbincang gitu ya. Dan si Patua juga notice kenapa si Guts ya bawa pedang yang segede gaban gitu ya. Buat apa gitu ya kan. Tapi si Guts ini menjawab dengan nyeleneh ya, bahwa pedang besar itu dipakai dia buat masak gitu ya. Emang dah jok Guts ini emang agak lain. Tapi si Patua yang melihat dari perlengkapan Guts ini ya, dia mengira gitu ya kalau Guts ini pasti seorang prajurit bayaran. Kenapa si Patua berpendapat seperti itu? Karena ya rupanya ya ponakan si Patua juga ya prajurit bayaran juga. Sehabis puas berbincang ya, akhirnya ya Guts dipersilakan untuk beristirahat. Dan si Guts pun akhirnya meminta izin ya untuk beristirahat gitu ya, untuk tidur. Dan si Colette ini ya memberikan Guts selimut gitu ya, agar Guts tidak masuk angin sambil malu-malu kucing. Rupa-rupanya ya kayaknya kesemsem ya si Colette ini ke Guts ya. Gimana enggak ya, Guts ini ya tubuhnya sangat gagah gitu ya, sangat besar gitu kan. Dan juga ya good looking gitu ya. Tapi Guts ini ya emang benar-benar sial banget dah hidup dia ya. Bahkan saat dia tidur pun ya dia harus mimpi buruk. Dimana di mimpi tersebut dia ada di sebuah lorong sempit yang ada mata besar yang mengintai dari atas. Dan tidak lama kemudian ya kaki Guts tertusuk anak panah. Lalu ya si Guts ini dikejutkan ya oleh kemunculan ya monster kecoa berdaging lagi gitu ya, yang bahkan ukurannya lebih jumbo gitu ya. Guts pun langsung terbangun ya, yang dimana rupanya ada monster berbentuk cumi ya yang menyerang Guts. Rupanya itu adalah Incubus ya, yang membuat Guts mimpi buruk tadi.
Akhirnya Guts mengkill makhluk berdebah itu dengan pisau ya. Lalu ya, tidak lama kemudian tanda di leher Guts mengeluarkan darah yang pertanda kalau ada roh-roh jahat ataupun apostel di dekat sana. Akhirnya Guts keluar memeriksa gitu ya, dan menyuruh agar si Patwa Pendeta dan Colette putrinya agar tidak keluar. Tapi kuda-kuda si Patwa Pendeta ini pada bereaksi gitu ya, seperti melihat jurik gitu ya. Akhirnya si Colette keluar gitu ya untuk menenangkan kuda-kuda. Tapi di situ Guts berteriak ke si Colette gitu ya agar tidak keluar gitu ya. Tapi ya si Colette ini emang ngeyel gitu ya. Dan tak lama kemudian ya si Colette pun kena serangan tombak gitu ya dengan sangat telak gitu ya. Lalu ya panel ya memperlihatkan pasukan tengkorak berjumlah sangat banyak ya, yang rupanya roh-roh jahat ini memasuki mayat-mayat prajurit yang udah jadi tengkorak. Rupanya tempat itu ya dulunya adalah medan perang ya, kata Guts. Guts akhirnya ya melemparkan beberapa pisau ya, lalu mengeluarkan pedang besarnya ya untuk membantai semua monster tengkorak berubah itu. Tapi ya saat Guts sedang asik bantai-bantai gitu ya, dia melihat ke belakang ya, yang dimana si Patwa Pendeta ini udah kepenggal ya. Yang ternyata pelakunya si Colette yang udah dirasuki roh jahat. Colette ini akhirnya mendekati Guts ya untuk menyerang si Guts. Guts pun ya dengan wajah yang sangat kebingungan gitu ya, plus kesel juga gitu ya, akhirnya tanpa ragu gitu ya menebas Colette ya hingga jadi Kiko. Guts yang sudah melihat kejadian tersebut ya, yang mengorbankan gitu ya orang yang telah baik ke Guts gitu ya, Guts langsung marah dan ngamuk gitu ya, dan langsung membantai pasukan mayat tengkorak berdebah itu ya. Walaupun ya Guts juga sampai muntah-muntah gitu ya, Guts terus mengamuk dan membantai gitu ya, hingga akhirnya cuaca kembali cerah dan kembali disinari matahari. Dan akhirnya roh jahat ini pun melarikan diri karena tidak bisa terkena cahaya matahari. Si Puck yang dari tadi melihat kejadian yang sangat mengerikan itu pun ya datang menghampiri Guts yang kelelahan dan terlihat shock gitu ya dengan apa yang terjadi. Si Puck berkata ya kalau ini tuh bukan kesalahan Guts, tapi Guts malah membalas dengan tertawa jahat dan bilang kalau si Puck ini bener karena ya udah diperingati sebelumnya sama si Guts. Tapi ya si roh-roh berdebah ini ternyata belum kabur gitu ya, dan ngecengin si Guts dengan bilang bakal terus mengikuti dan mengincar Guts. Dan di sini Guts langsung mengarahkan ya lengan meriamnya ya, cannon armnya ke atas lalu menembakkannya dengan sangat frustasi. Akhirnya ya Guts pun ya langsung lah melanjutkan perjalanannya ya. Dan akhirnya ya panel pun ya ditutup gitu ya dengan si Puck ya gitu yang berkata ya inilah gitu dunia dimana tempat Guts tinggal. Oke ya, mungkin sekian ya untuk chapter kita hari ini. Dan kita akan lanjutkan ya di next video ya, kisah dari si Guts sang The Black Swordman ya, dimana sudah pasti ya kisahnya akan semakin seru lagi ya. Silakan untuk di like, subscribe, dan juga bisa kritik dan sarannya untuk video kami ini di kolom komentar, ataupun bisa DM di Instagram kami di Fasilzone. Oke, see you next time, and bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.